Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, apa kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Sinta. Kira-kira Bu Sinta keberatan tidak jika kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Bu Sinta. Tidak, Bu. Saya masih sedang slow ini. Gimana, Bu Dwi? Ada apa nih? Kok kayaknya Bu Dwi sedang menyimpan perasaan yang tidak enak atau sedang mempunyai beban pikiran, Bu? Iya, betul sekali, Bu Sinta. Mari kita ngobrol di ruangan Ibu Sinta aja ya, Bu. Gimana, Bu? Kita ngobrol di ruangannya Bu Sinta aja. Iya, Bu. Silakan, ayo kita ke kelas saya, Bu. Agar kita ngobrolnya lebih enak ya, Bu ya. Betul. Kenapa Bu Dwi akhir-akhir ini kok kayaknya Bu Dwi itu seperti mempunyai beban pikiran atau apa sih yang mengganjal di hati Bu Dwi, kok kayaknya Bu Dwi itu kayak risau, gelisah, tidak ceria biasanya, Bu? Iya, Bu Sinta, saya sebenarnya kepikiran dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Sinta sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya sedikit lebih tenang, Bu. Kira-kira itu masalah seperti apa sih, Bu, yang Bu Dwi hadapi? Kok kayaknya Bu Dwi itu terbebani sekali? Baiklah, sebenarnya saya malu dan canggung untuk menceritakan sama Bu Sinta. Namun di sini daripada membuat saya gelisah, tidak nyaman, baiklah saya akan bercerita. Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya supaya nanti saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Seperti itu, Bu. Oh gitu, baiklah Bu, coba ceritakan sesuatu yang mengganjal di pikiran serta membuat Bu Dwi itu khawatir. Bu Dwi nggak usah malu atau gimana, saya itu kan temannya Bu Dwi. Jadi silakan Bu Dwi itu curhat sama saya. Insya Allah amanah. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Jadi begini Bu, saya merasa Ibu Kepala Sekolah itu kecewa dengan saya ketika kemarin melakukan observasi saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Loh, kenapa Bu kok sampai kepala sekolah kecewa sama Bu Dwi? Apa sih yang terjadi Bu? Jadi begini, kemarin ketika observasi pembelajaran di kelas, Ibu Kepala Sekolah menyarankan agar saya itu ketika mengajar dengan menggunakan buku teks. Sedangkan kemarin ketika saya diobservasi itu saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Itu. Jadi ketika saya mengajar itu kemarin saya hanya menggunakan sumber belajar lain seperti internet, kemudian artikel YouTube seperti itu. Ketika diberikan saran dari kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun kepala sekolah nampaknya tetap kecewa dan menghendaki jika saya mengajar itu harus menggunakan buku teks seperti itu, Bu Sinta. Jadi sekarang gimana nih Bu rencana Bu Dwi atau langkah yang akan Bu Dwi ambil untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Jadi saya akan bertemu dengan kepala sekolah, akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa besok pembelajaran yang akan datang saya akan menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Terus apakah hanya itu yang akan bisa Bu Dwi sampaikan kepada kepala sekolah Bu Dwi? Saya akan menyampaikan bahwa
uh, apa saya sudah menggunakan sumber lain meskipun belum menggunakan buku teks karena ini kendala di sekolah saya itu kemarin untuk buku teks itu satu kelasnya itu masih kurang gitu Bu Sinta. Oh, seperti itu, Bu. Bagus sekali sih rencananya Bu Dwi. Mudah-mudahan berhasil. Pasti bisa melakukan pembelajaran yang baik dan menyenangkan untuk murid-murid Bu Dwi. Iya. Bu Dwi? Ya. Ya. Jadi rencana saya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian saya menyampaikan akan menggunakan buku teks untuk pembelajaran selanjutnya, kemudian saya juga akan mengajak rekan sejawat untuk menggandakan buku teks Bu Sinta. Jadi buku teks yang kurang memadai itu akan kami gandakan biar murid-murid kita bisa mendapatkan informasi dengan buku teks walaupun dengan berupa lembar fotokopian seperti itu Bu Sinta. Jadi nanti saya akan mengajak rekan-rekan selain menggandakan buku teks juga mencari sumber belajar lain. Seperti itu biar referensi materi pembelajaran itu bisa didapatkan sebanyak mungkin untuk anak seperti itu Bu Sinta. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus gini Bu, kira-kira hambatan apa sih yang Bu Dwi rasakan apabila tidak menggunakan buku teks? Hambatannya itu Bu, karena buku teksnya itu sangat kurang memadai di sekolah saya. Jadi hambatannya ya kita harus mencari sumber lain sebetulnya, dan ketika saya tidak menggunakan buku teks sebenarnya itu ada yang kurang bagi saya Bu. Tetapi saya sebenarnya lebih bebas menyampaikan materi walaupun tidak menggunakan buku teks seperti itu Bu. Nah, terus setelah Bu Dwi menyampaikan nih sama kepala sekolah kalau Bu Dwi akan menggunakan fotokopi atau memfotokopi buku teks untuk setiap anak mendapatkan fasilitas buku, bagaimana Bu kira-kira tanggapan dari kepala sekolah Bu? Kepala sekolah sangat mendukung, juga rekan-rekan juga sangat mendukung karena dengan menggunakan buku teks dan kita mencari sumber lain itu akan sangat meningkatkan memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran seperti itu Bu. Oh, berarti sekarang sudah lebih jelas ya Bu, Iya. bahwa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu bisa menunjang pembelajaran. Terus menurut Bu Dwi atau kemarin sumber belajar lain apa sih yang Bu Dwi gunakan ketika sedang melaksanakan observasi Bu? Ya, kemarin saya menggunakan video dari YouTube, kemudian artikel ilmiah, dan juga lembar kerja siswa, juga LKPD, seperti itu, Bu. Sekarang kalau menurut Bu Dwi nih, kira-kira kalau kita menggunakan sumber lain, tapi kita tidak menggunakan buku teks, menghambat nggak sih untuk kita memberikan pengetahuan kepada siswa kita, Bu? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, ini penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak menghambat eksplorasi murid, malah justru dengan berbagai sumber belajar kita akan memperkaya referensi murid. Jadi akan mengeksplor informasi dari manapun seperti itu Bu. Jadi anak-anak mungkin akan lebih banyak memperoleh informasi seperti itu Bu. Gitu ya Bu. Nah sekarang sudah jelas ya Bu, bahwa sebenarnya memakai sumber belajar, baik itu buku teks ataupun dari sumber lain itu bagus. Ya kan Bu Dwi, Iya. namun mungkin untuk lebih memaksimalkan ya Bu Dwi, memaksimalkan
aset yang dipunyai oleh sekolah kita memakai buku teks yang ada di sekolah. Adapun itu buku teksnya kurang, kita dapat menggandakannya karena pasti akan difasilitasi oleh sekolah. Begitu kan Bu Dwi? Iya, betul sekali Bu Sinta. Nah, sekarang kira-kira nih Bu Dwi, rencana Bu Dwi ke depannya untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggandakan soalnya itu bagaimana Bu alurnya Bu kira-kira Bu? Pertama, mungkin saya akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, kita akan komunikasikan, kita kolaborasi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketika akan berlangsung pembelajaran, kita kehendakan dulu per kelasnya. Jadi nanti ketika pembelajaran agama kita sudah siap seperti itu, Bu. Jadi biar masalah ini itu cepat selesai dan ketika saya belajar itu bisa merasa nyaman dan juga saya juga sudah melaksanakan kehendak dari ibu kepala sekolah seperti itu. Jadi dengan buku teks pun dengan menggunakan buku teks supaya menunjang pembelajaran saya seperti itu, Bu. Bagus sekali rencananya Bu Dwi. Semoga kedepannya Bu Dwi bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lain juga dengan memaksimalkan aset yang ada di sekolah ya Bu. Ya, amin 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 Bu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Semoga pembelajaran Bu Dwi lebih mantap lagi, lebih digali lagi dan pastinya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa kita itu lebih memahami materi tentang pembelajaran yang kita laksanakan ya Bu Dwi. Ya, betul sekali Bu Sinta. Saya sangat mendukung loh. Bu Dwi itu luar biasa sekali loh, bisa menemukan solusi untuk permasalahan Bu Dwi dan semoga kedepannya murid-murid kita itu tambah cerdas dan tercapai pembelajaran yang bermakna untuk siswa kita ya Bu Dwi. Amin amin amin. Terima kasih Bu Sinta. Lalu kira-kira komitmen apa nih Bu Dwi yang akan Ibu rencanakan untuk keberhasilan dari rencana yang Ibu laksanakan? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu bisa menjalankan kurikulum Merdeka Belajar dan saya bisa membuat murid-murid itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya paksaan. Jadi nanti saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid. Seperti itu Bu Sinta. Wah bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Dwi ya. Ya amin amin. Lalu kira-kira siapa ya Bu yang membantu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, rekan sejawat Bu. Jadi nanti bersama rekan sejawat kita menggunakan buku teks sesuai dengan jumlah siswa per kelas. Kemudian dengan begitu anak-anak bisa memanfaatkan sumber belajar itu meskipun dengan menggunakan fotokopian yang terpenting kan isinya seperti itu Bu. Amin. Semoga bisa terlaksana ya Bu. Saya mendukung sekali rencana Bu Dwi dan pastinya apabila kita melakukan hal yang baik pasti akan dilancarkan dan dimudahkan. Semangat terus Bu Dwi. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan Bu Sinta dan juga saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya ya Bu. Amin. Amin. Gimana nih Bu setelah bercerita apa nih yang Bu Dwi rasakan? Ya saya merasa senang sekali. Jadi beban atau problem yang merisaukan saya sudah plong. Saya sudah merasa senang, bebannya sudah berkurang seperti itu Bu Sinta. Jadi saya bisa menemukan solusi dari problem yang merisaukan hati saya seperti itu Bu. Oke Bu Dwi, semua itu kan pasti sebuah perjalanan kan pasti ada
kadang ada hambatan, ada rintangan, tapi kan dengan kita apa ya, berpikir positif dan mindfulness, insya Allah semua permasalahan itu pasti ada solusinya lah ya Bu Dwi. Iya, iya betul sekali Bu Berkecil Sinta. hati, tetap semangat menjadi guru yang lebih baik. Semangat! Amin, amin. Terima kasih ya Bu Sinta. Mari, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.